Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toili. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan. Dan semoga tambah bahagia. Di perjumpaan kali ini saya akan mentutorialkan tentang bagaimana cara bongkar cabut liner ya, atau ya biasa di Indonesia bilang cabut silinder. Jadi apabila silinder ini rusak atau bocor, maka harus diganti ya. Kalau tidak ya nanti kejadiannya seperti ini ya. Jadi di dalam sistem pembakaran terdapat air masuk ke sistem ya, yang bisa berakibat merusak semuanya ya bila tidak cepat-cepat ditangani. Dan di sini ya, ini adalah klep bagian hisap dan buang ya, inlet dan exhaust ya, itu perlu di skur ya menggunakan amril, dan ini yang masuk air ya. Dan ini belum dideteksi ya kebocorannya di mana, entah bocornya di packingnya atau di silindernya. Tapi pas saat bongkar awal itu saya menduga mungkin ini bocornya dari gasket. Ternyata tidak ya, ternyata kebocoran itu terletak di linernya. Setelah dikuras hasilnya seperti ini ya, dan setelah dibersihkan hasilnya seperti ini. Jadi ada, memang linernya ini ada retak ya, jadi air itu masuk ke dalam sistem ya. Jadi memang harus diisi air ya, mesinnya itu diisi air kembali. Nah ini tapi tidak terlalu penuh ya, yang penting buat ngetes saja. Dan setelah itu ya kita cek cari kebocoran ya, ternyata ketemu ya kebocorannya ada di liner, maka liner ini wajib diganti. Coba menghapusnya kembali, tapi alhasil memang ternyata memang benar-benar bocor di situ ya. Tapi untuk di bagian olinya itu masih hitam ya, masih hitam. Jadi belum ada tanda-tanda air itu campur oli putih. Cuma di radiatornya itu di fresh waternya itu campur oli ya. Di fresh waterku ekspansinya itu banyak oli di atas. Tapi di LO cooler saya yakin ya belum bocor ya, soalnya di LO cooler itu ya ada juga kemungkinan di LO cooler bocor ya. Tapi saya berinisial langsung bongkar aja, soalnya mesin ini terlihat lemah ya kalau sudah termasukan air ya. Nah ini caranya nyekur itu seperti ini ya, dibuka pirnya, dikasih amril ya, diketok-ketok gitu aja, terus diketok-ketok sampai halus ya. Oke ya beginilah suasananya. Jadi pertama-tama kita buang ya air ekspansinya ya air pendingin lah ya. Tapi saya buka ini pakai tangan ternyata nggak bisa, memang harus pakai kunci. Buka menggunakan kunci 14 ya, begini ya, airnya harus mengucur ke bawah. Dan nantinya setelah airnya sudah habis di dalam mesin, baru kita bisa proses pencabutan ya. Jadi proses pencabutannya harus dicabut dulu ya pistonnya. Pencabutan piston ini memang tidak saya terangkan ya, tapi kalau bongkar ya intinya gampang ya, yang susah itu masangnya ya. Nah ini tornya itu seperti ini ya, menggunakan pipa ya. Jadi flywheelnya itu bagian depan menggunakan pipa yang disangkutkan di baut saja ya. Dan seperti ini ya keadaannya ya. Jadi karternya dibuka dan pipa-pipa saringan strainer LO satsennya dibuka juga ya.
dan setelah itu baru bisa menggunakan kayu ya. Ya kita buka pistonnya ya, dipukul ke atas ya pistonnya ya. Ini liner yang baru ya, dan pistonnya seperti ini ya kawan. Jadi untuk mengeluarkannya ya memang dipukul dari bawah ya, menggunakan kayu ya bagaimana lah caranya, yang penting kayunya bisa masuk, atau dipukul di bautnya atau di pistonnya, atau yang penting kalau tidak ada spare ya jangan dipukul di metal jalannya ya, atau bearing bearing jalannya ya, connecting rod jangan ya, nanti rusak. Tapi kalau sama ada spare ya tidak masalah. Oke ya, begitu aja ya, nggak susah, kalau bongkar-bongkar itu gampang. Seperti ini ya hasilnya ya setelah piston dikeluarkan ya. Nah ini adalah contoh dari liner yang sudah tercabut ya. Jadi saya perlihatkan bagaimana cara pemasangan alat toolnya ya untuk mencabut linernya ya. Cara masangnya seperti ini ya. Sistem kerjanya yaitu alat itu diikat di liner. Nah setelah diikat di liner kita beri tahanan, dan batang besi ini adalah untuk mengikat ya. Jadi intinya liner ditarik tapi dia pegangan di bloknya ya. Ya intinya kalau orang mau naik dari lubang sumur itu tangannya dorong ke atas ya, intinya seperti itulah ya. Ya semoga Anda paham. Jadi ini tidak boleh sampai melebihi dari liner ya. Kalau lebih ya nyantol, jadi nggak bisa kebuka malah. Begini ya cara pembukaannya ya. Kalau semua masih pendek ya kita menggunakan kunci sok saja bisa untuk sebagai penahan ya. Jadi mata kunci sok itu sebagai penahan besinya, setelah ditaruh di blok mesin ya. Setelah itu kita ikat ya, kita tarik ya menggunakan kunci 24, dan bautnya itu nggak boleh mutar. Jadi ditahan pakai kunci terus sampai terbuka. Sudah agak tinggi, jadi kunci soknya itu diganti menggunakan palu atau besi-besi apa saja yang agak tinggi ya. Bahkan di sini saya bantu menggunakan baut ya, plat ya, gear starting, main engine. Yang penting sama rata ya, harus seimbang ya, dan diikat terus menerus ya, jangan sampai muter bautnya ya kawan. Sudah tercabut, hasilnya seperti ini dalamnya. Ini bagian dalamnya ini kita cek lagi kebocoran dari mana ya. Pastikan ya ketemu penyakitnya ya. Dan di sini apabila bloknya keropos ya dikasih silikon, lalu o-ringnya ya diganti o-ring, pokoknya dibersihkan ya. Nah inilah o-ring yang baru ya, di liner yang baru. Jadi o-ringnya itu harus bersih ya. Jadi cara pemasangannya, kalau bloknya masih bagus sih tidak perlu dikasih silikon, kasih oli langsung masukkan saja. Tapi kalau seumpama bloknya itu keropos ya harus menggunakan silikon ya. Tapi harus menggunakan silikon ini berbahaya ya, risiko. Jadi kalau terlalu banyak nanti sisa-sisa bahan silikonnya itu bisa menyumbat ke lubang-lubang oli ya, dan itu sangat fatal ya. Jadi kalau semua kepepet, daripada ganti blok yang nggak mungkin, mending ya dikasih silikon. Jadi ya begitulah, hati-hati. Kita lumuri menggunakan oli ya, jangan menggunakan grease ya. Kalau grease itu nanti o-ringnya rusak. Oli ya kita masukkan saja ya, hasilnya seperti ini. Semampunya ya, pakai tangan saja. Nah menggunakan kayu yang lebar ya, biar pukulannya rata. Sudah tidak mampu maka menggunakan hammer ya, atau palu ya, pokoknya dipukul saja, yang penting sampai masuk mentok. Oke, mudah bukan? Inilah hasilnya, sudah rata ya dengan yang lain. Hore, berhasil. Setelah sudah dipasang ya, kita kasih oli dan dipasang ya piston-pistonnya. Jadi saat pemasangan piston ini harus dikasih oli ya, kasih banyak-banyak oli juga ya, nggak apa-apa ya, kasih rata ya. Di sap jalan juga harus dikasih oli, jangan lupa itu.
Jadi cara pemasangan piston sudah saya upload di video sebelumnya ya. Nah, ini anggap saja sudah terpasang. Habis itu kita kasih oli ya untuk pemasangan head silindernya ya. Jadi harus dikasih oli ya. Dan ini adalah gasketnya ya, gasket silinder head. Pemasangannya harus masuk di nok-noknya ya, biar jadi nggak usah dikasih silikon ya kalau baru, kecuali gasketnya gasket lama sudah terpasang ya. Jadi nanti saya akan tutorialkan di video berikutnya. Jadi setelah diikat menggunakan kunci torsi yang sampai bunyi cedak-cedak semua sudah sesuai dengan ukuran ya. Ukurannya yaitu pertama 70, yang kedua 140, yang ketiga 195 ya. Ini adalah teman saya ya, bagaimana dia sudah mengikat semua bautnya, meyakini pasti bahwa bautnya sudah terikat semua. Setelah itu pengetesan. Nah, ini pengetesan adalah kuncinya ya. Ini dites, diisi air. Oke. Head silindernya sudah dipasang ya, ini saya isi air ya. Nah, ini manipul exhaustnya belum dipasang, rocker armnya belum dipasang, cuma baut-baut saja ya. Dan semuanya sudah bersih. Mari kita cek sama-sama ya. Jadi kita cek ya, karter jangan dipasang dulu ya, dicek dulu ya. Dan ini sebenarnya percobaan yang kedua ya. Jadi di sini rekaman ini tidak ada kebocoran ya. Tapi di rekaman sebelumnya itu saat saya membongkar liner nomor 4, tapi ternyata saat pengetesan yang berikutnya yang nomor 6 ini ikut-ikutan ketularan. Jadi yang nomor 6 juga ini ikut-ikut bocor. Waduh. Jadi akhirnya kita bongkar lagi ya head silindernya ya. Dan kita bongkar lagi liner nomor 6 ya. Dan itu tadi masih kelihatan karat-karatnya ya, bekas air mengalir ya. Nggak tahu keras ini kok gampang sekali karatan ya. Mungkin jenis besinya memang kuat, tapi tidak kuat di korosi. Yang penting sudah ketahuan ya, ini sudah bagus. Video sebelumnya itu bocornya seperti ini ya. Jadi kelihatan bocor bukan? Nah, itu air menetes-menetes, Anda bisa lihat ya kawan. Dan kita cek di liner-liner yang lainnya ya. Jadi setelah pemasangan liner nomor 4 ternyata nomor 6 juga minta juga meri dia. Minta diganti juga. Waduh. Oke lah ya, begitu saja ya. Terima kasih sudah klik channel ini. For watching. See you on my next video ya. Apabila Anda suka, tolong ya subscribe, like, and share agar channel ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum.